Jadi kondisi sindrom baby blues itu terjadi pada ibu pasca melahirkan. Jadi pasca melahirkan itu kondisinya nggak stabil, suka marah-marah, hatinya itu sensitif. Makanya mama tuh kalau Riri marah-marah, mama jangan marahin balik. Mama dengerin aja ya. Dan jangan samain kondisi mama dulu sama sekarang. Ya elah Vin, istri kamu sebelum lahirin Abian juga emang suka nangis-nangis nggak jelas gitu kok. Masa itu baby blues juga. Palingan juga dia tuh insecure kalau kamu tuh ketemu sama Ariana. Ma, baby blues ma, bukan baby blues. Sama ah. Udah kita ngomongin masalah ini besok ya. Sekarang aku mau ke dalam, mau temenin Riri, takutnya dia nyariin aku. Ya. Tadi ada Galvin, kenapa bahasnya baby bluesan? Kan tadi aku mau curhat soal Kusuma cinta sama si Anjani. Gimana sih nih? Apa jangan-jangan si Papa juga sama kayak Kusuma ya? Aku masih nggak percaya. Apa Papa beneran udah nggak ada perasaan apa-apa sama Wiryo, si Anjani itu? Apalagi aku lihat tadi Kusuma begitu belak-belakan mengakui perasaannya. Kayaknya aku harus tes Papa deh. Kasihan Papi Mi. Papi pasti kangen banget sama Mami. Sudah saatnya Mami menurunkan kalung ini ke kamu. Ini pasti anak Mami cantik banget. Coba Mami lihat. Iya, bagus banget. Udah kasih nih. Kok kayak kalung ini kayak familiar banget ya? Kayak aku pernah lihat di mana gitu, sama persis kayaknya. Kayaknya aku pernah punya deh. Aku senang banget deh. Akhirnya bisa balik ke rumah ini lagi, Tom. Ya meskipun masih sewa, tapi rumah ini tuh banyak banget kenangannya. Iya sayang. Semoga kita nanti juga bisa punya rumah juga dan kita punya cerita baru. Aku nggak sabar banget sih. Tapi nggak perlu terlalu dipaksain sayang. Nanti kita sewa rumah dulu juga nggak apa-apa kok sementara. Atau kita bisa tinggal di sini bareng. Iya sih benar. Sekarang itu yang lebih penting pernikahan kita ya. Kayaknya itu yang harus lebih dipentingkan sekarang, ya kan? Aku akan merencanakan pernikahan kita ini dengan sebaik mungkin. Dan persiapan kita harus lebih matang, ya? Ya, bener banget. Abis ini aku langsung cari referensi tema untuk pernikahan kita. Yaudah sekarang kamu masuk, istirahat. Udah malam. Oke, kamu hati-hati ya pulang ya. Langsung kabarin aku. Ya. Balik ya. I love you. I love you too. Ini sama persis sama kalung yang dikasih sama Galvin. Kok bisa sama banget ya? Malam, Ma. Papa, sini. Sini, Ma. Ada apa sih? Ma, Mama punya gosip. Gosip yang terhot. Pokoknya oke banget. Papa dengerin ya.
Gosip. Ya, Papa, dengerin dulu Pak. Memang yang namanya gosip itu cuma fakta yang tertunda aja ya kan? Tapi ini bukan gosip lagi, ini fakta, real. Apaan sih, Ma? Kusuma itu ternyata masih suka sama si Wiryo alias si Anjani alias mantan kamu. Udahlah. Biarin aja, Ma. Ya, Papa males bahas itu. Udah, Papa mau istirahat. Apa lagi sih? Ada lagi satu lagi. Papa harus denger ya. Tadi Anjani juga bilang kalau Papa itu kriminal. Atau jangan-jangan ya si Anjani itu mikir kalau Papa itu pelakunya yang bakar kantornya Anjani. Udahlah, Ma. Papa mau istirahat. Papa capek ya. Ya udah sana. Gosip aja. Gosip sih? Ini fakta kok. Kayaknya Papa emang masih ada rasa deh sama Anjani. Buktinya Papa selalu menghindar kalau diajakin ngomongin dia. Bi, Kok belum tidur sih, Non? ntar aja. Kenapa, Bi? Bibi mau cerita, Non. Ya udah duduk aja, Bi. Kenapa? Cerita apa? Non, Bibi perhatikan Bapak itu setiap pulang kerja pasti ngalamun aja. Oh ya? Bibi tahu nggak sih kenapa kira-kira? Kayaknya kangen deh Non sama Bu Devi. Ini saran aja ya Non. Coba deh Non ajak Bapak jalan-jalan biar refresh gitu. Biar nggak kepikiran terus sama Bu Devi, biar nggak ngalamin terus. Iya sih. Mungkin Arin bisa ajakin Papi jalan-jalan di taman kali ya. Dulu kan waktu kecil tuh Papi suka ngajakin Arin main ke taman. Mungkin aja Papi bisa seneng nanti di sana. Terus siapa tahu dia bisa curhat sama Arin. Ide bagus tuh Non. Paling nggak kan Bapak nggak inget Bu Devi terus. Iya. Langsung istirahat ya. Bibi tinggal ya. Makasih ya, Bi. Sak, makan Sak. Nyelip Bon lama-lama. Kak, tumben lo kesini tanpa dipaksa. Nah, ini baru temen tuh datengin temennya tanpa disuruh, nggak kayak lo. Main ninggalin aja kayak tadi. Alah, palingan juga Saka kesini karena ada masalah sama Dita. Ya nggak, Sak? Bener, Tom. Bener lagi. Ya, gue salut sih sama diri gue sendiri. Gue udah ada kemajuan buat gak terus gangguin Dante. Tapi pengen telepon Dante deh. Enggak. Jangan dulu, Selin. Lo harus kasih jeda dulu. Jangan langsung buru-buru buat telepon dia gitu aja. Justin, pikir Dante. Ya Justin. Selin, aku pengen konsultasi deh sama kamu. Konsultasi? Ya ini bukan masalah pekerjaan, tapi ini masalah Ariana. Oh, aku pikir kamu mau konsultasi soal apa? Soal Ariana? Sel, aku kepikiran terus soal Ariana, Sel. Yang jelas aku sedih. Cuman aku nggak mau terlalu sering nemuin Ariana karena aku takut itu bakal bikin dia nggak nyaman. Justru kamu tuh jangan kayak gitu tau Justin. Yang ada nanti malah yang kelihatan itu Saka yang terus-terusan buat deketin Ariana. Ya menurut aku tuh kamu jangan sampai kasih celah buat Saka deket lagi sama Ariana.
Emangnya masih ada kesempatan ya buat Saka di hatinya Ariana? Kalau menurut aku sih enggak. Ya. Jadi segimanapun Saka itu bakal usaha, menurut aku bakal sia-sia. Hei Justin, kamu tuh nggak pernah tahu sama perasaannya perempuan. Jelas-jelas Ariana itu nggak pernah kehilangan perasaannya ke Saka. Rasa cintanya Ariana ke Saka itu cuma ketutup sama rasa sakit hatinya dia aja. Tapi setelah rasa sakit itu sembuh ya nggak menutup kemungkinan kalau Ariana bakal balik lagi ke Saka. Apalagi Saka bisa menunjukkan kalau dia sudah berubah. Oke, thank you, Sam. Oh iya, Sak. Terus gimana hidup lo sekarang? Seharusnya jauh lebih baik lah ya. Harusnya sih jauh lebih baik ya, Tom. Kalau gue bilang nggak baik, nanti gue dibilang nggak bersyukur lagi. Gimana maksudnya? Ya sekarang gue udah dapat kerjaan, gue jadi CEO malah. Tapi gue harus rumah sama Dante. Dante kan nggak suka sama gue. Gue harus rumah sama Dita, yang tiap hari tuh bikin kepala gue tuh mau meledak gitu karena dia ngomel mulu sama gue. Tapi ya udah jalanin aja. Tapi ya udahlah, Sak. Lo harus bersyukur. Seenggaknya kan lo udah jadi orang kaya lagi nih. Lo nggak perlu lagi tuh ngojek online, ngelamar kerjaan sana sini, nggak perlu lagi jadi kurir makanan, nih nggak Bon? Tapi mendingan lo sih, Sak, daripada Bona. Gitu-gitu terus, sampai tua tuh ntar. Wah, Sak, ini nyari masalah nih, Sak. Lo mending sekarang mandi deh. Lo bau banget, tau nggak? Nyebelin banget sih. Udah. Daripada bahas kehidupan gue, lebih baik kita bahas lo yang mau nikah. Persiapannya gimana sekarang? Sedang dipersiapkan, Sak. Oke, bantuin ya. Pastilah, pasti gue bantuin. Iya, gue juga bakal bantuin kok. Walaupun lo nyebelin ya, tapi gue bakal 100% fokus untuk bantuin pernikahan lo biar sukses. Asik. Akhirnya ada 2 orang nih yang bakal bantuin gue nih. Bisa gue suruh-suruh. Kurang asem, gak mau. Gue canda-canda, Bos. Canda. Hari ini gue nginep sini ya. Gaskan, Sak. Sak, lo mau tiap hari nginep di sini juga oke, Sak. Kita malah lebih senang. Jadi, gue sama Tommy bayar kontrakannya bisa bagi 3 sama lo. Jadi kita lebih murah. Bener, Bona. Pinter lu, Bon. Cerdik. Sebulan 2 bulan boleh lah, Sak. Kurang beban. Tapi kalau lo bayarin, kita panggil lo bos. boleh. Nggak salah gue kesini emang. Mereka berdua bisa jadi charger hati sama perasaan gue. Ada apa ya? Rumah yang ibu tempati ini sudah dijual. Dan ini buktinya. Siang ini ibu harus tinggalkan rumah ini. Oh, saya nggak pernah jual rumah ini loh, Pak. Kok ada apa jual belinya? Rumah ini sudah dijual sama Pak Bram. Enggak. Saya nggak setuju. Mantan suami saya ngejual rumah ini tanpa persetujuan saya. Dan saya akan tetap mempertahankan rumah ini. Saya yang akan memutuskan rumah ini dijual atau tidak. Saya nggak mau tahu, Bu. Saya sudah membayar kepada Pak Bram atas rumah ini. Jadi saya minta siang ini ibu harus tinggalkan rumah ini. Permisi. Saka mana? Kok dari semalam nggak pulang?
Sempet pulang sebentar, habis itu pergi lagi. Memangnya kemana? Saya juga nggak tahu kemana. Kamu tuh gimana sih? Ngakunya istrinya Saka. Tapi tidak peduli. Sampai nggak tahu suaminya itu pergi kemana. Atau jangan-jangan anak saya tidak mau pulang gara-gara kamu ya? Seharusnya yang keluar dari rumah saya itu bukan anak saya. Tapi kamu. Kamu yang harus keluar dari rumah saya. Bu, saya baru dapat kabar dari Dinda. Kayaknya dia lagi ada masalah deh, Bu. Masalah apa? Rumahnya dijual sama Abram, Bu. Kok bisa? Saya juga nggak tahu, Bu. Ini saya baru menyamperin Dinda, biar tahu lebih detailnya kayak apa. Oke. Yaudah, saya pergi dulu ya, Bu. Besti, tumben banget deh. Lo kesini pagi-pagi kayak gini. Ada apa sih? Sel, sorry ya. Akhir-akhir ini gue jarang cerita sama lo. Soalnya gue takut lo sibuk, takut ganggu lo. Gue kesini cuma mau ngasih tahu kalau masalah gue sama nyokap gue akhirnya udah selesai. Dan gue bisa stay lagi di Jakarta. Serius? Oh, gue happy banget. Ada satu hal lagi sih, Sel. Apa? Nyokap gue ngerestuin hubungan gue sama Tommy. Ini gue lebih senang. Selamat ya, Besti. Aduh, gue lega banget dengernya. Thank you ya. Tapi gue kesini juga, gue mau minta izin sama lo sebenarnya. Gue mau balik lagi kerja di Jamais, Sel. Ya ampun, lo tuh aneh banget ya. Lo mau ngomong kayak gitu tuh kenapa nggak telepon aja? Kenapa harus sampai pagi-pagi buta kayak gini datang ke rumah coba? Gue nggak enak juga sama lo. Lagian meskipun lo sahabat gue, lo kan atasan gue di Jamais. Boleh dong, Besti. Lo boleh kerja lagi di Cafe Jamais. Karena lo tuh salah satu orang yang paling gue percaya buat pegang Jamais. Thank you ya, Sel. Sama-sama. Gue seneng banget. Kapan ya gue bisa kayak lo? Soon. Tapi saya beneran gak nyangka itu bakal terjadi, Om. Tapi beneran kejadiannya seperti itu, Om. Kok ada Justin? Kalian ketawain apa sih? Lucu banget kayaknya. Ini lucu, ini Justin ini. Aku emang sengaja kesini, Rin. Mau jengukin papi kamu, sekalian mau jemput kamu juga. Begitupun kalau boleh. Ih, boleh dong, boleh. Masa nggak boleh? Iya. Ya udah, berangkat aja Arin bareng sama Justin dianterin ke kantor. Jadi kamu nggak capek nanti sampai kantornya. Iya. Yaudah Arin berangkat ya, Rik. Iya. Jalan. Ya udah kalau gitu, Om. Justin pamit, Om ya. Iya, sama-sama. Iya, hati-hati di jalan ya, Justin ya. Iya. Iya, oke. Ayo, Om. Ya. Mas, kalau Asia aku tetap nggak mau keluar gimana? Ya udah sayang gini. Yang penting sekarang kita ke rumah sakit dulu. Kita lihat nanti, ya. Yang penting sekarang kita lihat Abian aja, katanya kamu kangen. Oke. Ya udah. Sebentar, ada yang nelfon aku kayaknya. Dari rumah sakit. Angkat, Mas. Iya, halo. Pak, kondisi Abian menurun. Tolong Bapak segera ke sini ya. Iya, saya bisa ke sana. Iya, terima kasih. Kenapa, Mas? Sayang, ini dari rumah sakit dibilang katanya kondisi Abian menurun. Mas, ini pasti gara-gara aku. Gara-gara aku yang nggak bisa
emangnya nggak becus jadi ibu, Mas? Enggak, ini bukan salah kamu, sayang. Biar Mas, kasihan. Jangan mikir kayak gitu, kita kesana sekarang, ke rumah sakit. Kita lihat kondisinya. Kenapa nangis? Kamu apain itu Riri? Kondisi Abian menurun, Ma. Aku mau ke rumah sakit sekarang sama Riri. Ya udah, Mama ikut ya. Mau ke rumah sakit kan? Iya. Tungguin Mama di mobil, Mama ambil tas dulu. Oke.